Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan gambar kita. Jadi di kali ini kita akan memasang kolom pedestal, yaitu kolom dari pondasi tapak footplat ke sloof. Langsung saja ya. Pertama kita harus membuat dulu view-nya dulu. Kita duplicate saja dari view denah footplat. Caranya arahkan kursornya ke denah footplat, klik kanan. Kemudian kita pilih duplicate view, kemudian pilih duplicate. Kita rename, klik kanan, arahkan kursornya ya, kemudian pilih rename. Kita kasih nama denah kolom pedestal. Kalau sudah enter, oke. Jadi karena hasil duplicate ya, jadi view di denah footplat sama view denah kolom pedestal isinya sama persis. Sekarang di view denah kolom pedestal, kita akan pasang kolom pedestalnya. Pertama, kita masuk ke menu struktur, kemudian kita klik kolom. Oke, ini adalah family kolomnya, UC Universal Column. Cuma ini kan family kolom yang materialnya terbuat dari baja profil, baja berat ya. Sedangkan kita mau masang kolom beton. Jadi caranya adalah kita masukkan dulu family kolom betonnya dengan cara klik load family. Klik load family. Kemudian kita masuk ke folder libraries. Masuk ke folder English. Masuk ke folder US. Cari folder struktural kolom. Dibuka, kemudian masuk ke folder konkret untuk beton ya. Kemudian kita pilih M concrete rectangular column. Kalau sudah, klik open. Oke, jadi untuk kolom betonnya sudah ada. Cuma di sini tipe kolom yang disediakan Revit itu tidak sesuai dengan ukuran kolom kita. Saya buka dulu, saya cek di gambar kerjanya. Di sini kalau untuk kolom strukturnya dimensinya 15 kali 40 cm. Nah, kita akan membuat tipe kolom baru. Caranya kita klik edit type, kemudian klik duplicate. Kita kasih saja namanya K1 15 kali 40 cm, kemudian klik OK. Kemudian kita atur parameter dimensinya, parameter yang B ini. Ini B itu lebarnya ya. Yang tadinya 300 kita ubah menjadi 150 mili. Jadi 15 cm. Kemudian yang parameter H atau height, tinggi, 450 kita ganti menjadi 400. Kalau sudah, klik OK. Oke, selesai. Ya. Mungkin di komputer kalian awalnya ini depth ya. Saya ikuti depth. Nah, coba saya klik langsung ya. Jadi ngebug. Jadi di Revit itu kayak ada bug di sini. Jadi maksudnya tuh tidak muncul pratinjau kolomnya ini. Saya tunjukkan ya, misalkan saya klik sembarang ini. Saya klik sembarang. Nah, muncul ini. Saya pasang baru ini muncul. Saya escape. Escape lagi. Nah, coba kita cek di 3D arsitektur. Nah, lihat kolomnya ini malah ke bawah arahnya ya. Jadi harusnya kan kita pasang ke arah atas. Jadi dari footplatnya ke sloof. Nah, hal ini terjadi karena settingan tadi kita milihnya yang depth ya. Harusnya itu yang height. Saya push saja ini. Saya klik, kemudian delete del. Masuk ke view denah kolom pedestal. Pada menu struktur kita klik kolom. Ini tipenya sudah oke. Nah, biar kolomnya itu ke atas, kita ubah jangan depth, tapi ke height. Kemudian
Kan kita kepengen itu kolom pedestalnya hingga ke elevasi slope. Maka yang tadinya unconnected di sini kita ganti menjadi slope. Nah, sama ini ngebug ya, jadi tidak muncul pratinjau kolomnya. Saya pasang saja secara sembarang ini. Saya klik. Cuma kalau bukan unconnected gitu, ini nggak muncul pratinjaunya lagi, padahal sudah saya pasang ini. Kalau kayak gitu ya udahlah, saya copy saja secara manual. Escape, escape. Nah, ini sudah terpasang. Pertama saya akan pindahkan saja kolomnya. Saya klik tahan, tarik ke sini. Kalau udah lepas. Di sini ada muncul pesan error, peringatan. An attached structural foundation will be moved to the bottom of the column. Saya close. Saya tunjuk, ini sudah kepasang ya. Saya tunjukkan maksudnya apa pesan tadi. Jadi saya masuk ke view shot ini. Nah, lihat di sini. Atau di note mungkin. Nah, di sini ya. Jadi ini aja lah. Saya ganti gaya visualnya ke consistent color. Nah, jadi pesan itu muncul. Ya, aneh juga sih sebenarnya. Jadi saat kita pasang kolomnya dari elevasi footplate ke slope, oke udah bener. Jadi footplate-nya itu turun ke bawah. Seperti ini. Ya. Padahal posisi awalnya yang seperti ini itu udah bener. Jadi bagian bawah footplate-nya itu di elevasi footplate. Kalau ini kan jadinya bagian atas footplate yang di elevasi footplate. Saya nggak kepengen seperti ini. Solusinya gimana? Saya belum tahu cara otomatisnya ya. Kita pakai cara manual saja. Kita atur kolomnya ini. Di bagian bawahnya itu kita offset setinggi pondasi tapaknya. Pondasi tapaknya kalau saya cek dulu ya. Tingginya itu nah, 300 atau 30 cm. Maka kita atur offset kolomnya ini menjadi 30 cm ke atas. Caranya itu kita seleksi ya. Kemudian kita atur top offsetnya, bukan top. Kalau top kan elevasi slope ya. Base offsetnya kita atur menjadi 300. 300 kemudian apply. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya masuk ke 3D arsitektur, ya udah benar seperti ini ya. Kalau udah seperti ini tinggal kita kopikan saja ke pondasi tapak yang lain. Masuk ke denah kolom pedestal. Kita lah kolomnya mana ini? Cek lagi. Ada di sini ya. Kok nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan sih? Saya seleksi. Kemudian ke denah kolom pedestal. Oke, ini karena nggak kepotong kayaknya ya. Kita atur jarak pandangnya dulu ya. Di denah kolom pedestal kita atur view range-nya. View range mana? Nah, ini view range, kita klik edit. Jadi bener aja ini cut plane-nya itu elevasinya 300 dari elevasi footplate. Berarti itu kepotong di area sini. Ya bener aja kolom pedestalnya nggak kelihatan. Masuk ke sini, kita atur di view range. Cut plane-nya kita ganti menjadi naik 10 cm ya. Kita jadi 400. Kalau sudah klik OK. Nah, kelihatan ya. Kita seleksi kolom pedestalnya, kemudian kita copy dengan cara klik ini, atau bisa juga diketik CO. Saya klik ini aja, klik. Kemudian ambil midpoint-nya, klik. Nah, tinggal dipasang di sini. Oke.
Yang ini juga. Nah, yang ini kita rotate dengan cara pencet spasi. Nggak mau ya. Ya udah, kita taruh dulu di sini lah. Kita klik escape. Kita seleksi kolomnya, pencet spasi buat rotate. Nah, baru kita move. Klik, tahan, arahkan ke sini, lepas. Oke. Kemudian ini kita seleksi, kita CO. Klik ini, taruh di sini. Ya, escape. Yang ini ya. Yang terakhir kita seleksi kolomnya, CO, ambil midpoint. Cuma ini susah nyari midpointnya ini, nggak ada. Kalau gitu saya escape, saya ngopinya saya seleksi dulu, saya CO, ngambilnya dari pojok sini saja lah. Klik, kemudian arahkan ke sini. Klik, escape. Ya. Kita cek 3D arsitektur. Oke, sampai di sini kolom pedestalnya sudah terpasang. Cuma lihat ini, kok kayaknya ada yang aneh ini ya. Ternyata ini kolomnya nggak sesuai ini. Oh, kita perlu perbaiki ini ya. Masuk ke denah kolom pedestal, kita rapikan. Harusnya ini kolom dan pondasi tapaknya ini lurus sama garis gridnya ini. Ya, kita gunakan perintah align. Ketik AL, pastikan multiple alignment-nya tercentang ya. Saya klik grid yang ini. Oke, kemudian klik yang kedua dan seterusnya, klik untuk kolom dan pondasi tapaknya. Saya klik ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, kemudian escape, kemudian align lagi, ketik AL, klik gridnya yang pertama, kemudian klik kedua dan seterusnya, klik ini. Klik, escape, ketik AL, klik grid ini, kemudian klik ini. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Sampai di sini pemasangan kolom pedestalnya sudah sesuai ya. Udah benar kayak gini. Oke, cuma saya pengen mengatur agar di view denah kolom pedestal ini tidak terlihat pondasi tapaknya. Caranya gimana? Tinggal kita mainkan di view range-nya atau jaraknya. Maksudnya tuh seperti ini. Ini kan terlihat seperti ini. Itu kalau saya simulasikan ya, di 3D arsitektur itu kayak gini. Section box. Kan tadi di sini, di denah kolom pedestal, view range-nya itu cut plane-nya di posisi 400 ya. Berarti di 3D arsitektur ini kayak gini. 400 dari elevasi footplate kan di sekitar sini. Maka kayak gini. Nah, visualisasinya ya. Nah, kayak gini. Maka dilihat dari atas. Nah, seperti ini. Sama kan kayak di denah kolom pedestal. Nah, kita ingin di view denah kolom pedestal itu pondasi tapaknya tidak kelihatan. Nah, jadi visualisasinya di 3D-nya itu seperti ini. Kita atur jarak pandangnya itu, atau cut plane-nya kita naikkan dikit ya, kayak gini. Mungkin jadi 500. Kemudian jarak pandangnya kita atur sampai sini aja. Nah, kayak gini. Jadi kalau dilihat dari atas itu seperti ini. Langsung saja kita masuk ke denah kolom pedestal, kita atur view range-nya. Kemudian kita atur topnya, abaikan, cut plane-nya menjadi 500 gitu. Kemudian bottomnya jadi 400 misalkan.
view depth-nya menjadi 400 kayak gini. Kalau sudah klik OK, nah jadinya seperti ini ya. Kalau di Dana Footplat, nah seperti ini ya. Dana kolom pedestal seperti ini. Kalau misalkan kepengen kita tampilkan pondasi tapaknya di Dana kolom pedestal, ya bisa kita pakai underlay ya. Jadi misalkan kita nyalakan fitur underlay yang tadinya non, kita ubah menjadi footplat, apply. Oh, nggak ada ya, nggak kelihatan. Abaikan saja lah. Kita hilangkan underlay-nya, non, apply. Jadi kalau ingin menampilkan fondasi tapaknya ya kita mainkan saja di view range-nya ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kita teruskan video berikutnya ya pada video berikutnya. Jadi video berikutnya kita mau bikin slope ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.